Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan, cara membangun aset. Ada dua cara dalam mewujudkan impian. Yang pertama, kita kerja keras, terus mendapatkan income, sehingga dengan income itu kita bisa membeli impian kita. Kekuatannya di saat kita masih muda, kita masih kuat bekerja keras, kita bisa dapat income yang cepat. Kelemahannya income-nya kecil. Bila kita sudah tua, sakit, tidak bisa bekerja, maka income akan terhenti. Dengan demikian, impian kita akan tidak bisa kita wujudkan lagi. Yang kedua, kerja keras dalam membangun aset, sehingga dengan aset itu kita bisa mendapatkan income, sehingga dengan income itu kita bisa membeli impian kita. Kelemahan cara yang kedua, butuh waktu 1-5 tahun untuk kita fokus. Kekuatannya adalah saat kita sudah tua, saat kita lagi sakit, atau kita hendak jalan-jalan, aset terus bekerja, income-nya besar, impian dengan mudah bisa kita wujudkan. Ada 3 cara dalam membangun aset. Yang pertama, kita membangun perusahaan bersistem. Yang kedua, kita bangun waralaba atau franchise. Yang ketiga, network marketing atau MLM. PT Gemilang Abadi Sejahtera, ini adalah usaha bersama yang dimiliki oleh kelompok orang yang mempunyai visi dan misi yang sama. Di sini ada top manajemen dari STAI PTDI, saya sendiri Adin Papalia, berikut Bapak Agus Suhananto, Bapak Hidayatullah, dan Bapak Mukid. Visi kami yaitu sejahtera bersama. Misi yang mau kita capai di 2023 yaitu 1000 outlet kemitraan di tahun 2023 ini. Usaha yang kita pilih adalah bisnis bakso. Kenapa kita memilih bisnis bakso? Karena bisnis bakso ini sangat menarik ya, dengan kita tinjau dari beberapa hal. Yang pertama, termasuk bisnis makanan yang tahan lama ya. Jadi sampai sekarang bisnis bakso itu bertahan meskipun di masa pandemi. Kedua, merupakan makanan favorit di setiap daerah di Indonesia. Yang ketiga, untuk memulai bakso hanya dibutuhkan tempat yang strategis. Jika sudah terkenal, maka tempat biasa pun laris. Yang keempat, hampir setiap orang suka bakso, ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kelima, bisnis bakso ini laris di segala musim, baik musim hujan maupun musim panas. Dan yang keenam, dapat disajikan bersama menu yang lain, contoh mie ayam bakso, nasi bakso goreng, atau sayur sup. Yang ketujuh, bisa dibuat beraneka ragam rasa, ada daging sapi, ada bakso ikan, ada bakso seafood, bakso sayuran, dan lain-lain. Ada 3 strategi dalam membangun bisnis bakso. Jadi ini kita mulai dari penggilingannya itu kita giling sendiri, kita cetak sendiri.
Strategi pertama yaitu coaching mitra berkah adalah individu yang dilatih baik mindset maupun mentalitasnya yang bertugas untuk mencari titik outlet 10-100 titik. Jadi dengan pendapatan kisaran 9 sampai 90 juta. Ya, ini mitra coaching ini membeli produk langsung ke produsen atau ke perusahaan, kemudian mendistribusikan produk ke setiap outlet yang dimiliki. Ya, sehingga outlet tersebut bisa menjual ecer langsung ke tangan konsumen. Ini ada solusi jangka pendek dan menengah, membangun titik usaha setiap kelurahan, kemitraan berbasis UMKM dengan masyarakat luas, ya, yang bertujuan membranding produk bakso dengan brand Bumi, kemudian membangun sistem untuk mempersiapkan franchise di tahun kedua. Berapa modal yang dibutuhkan untuk outlet atau pengembangan setiap outlet? Booth, ya, yang pertama booth kisaran harga 850.000, yang kedua dandang sekitar 150.000 untuk harga satuan. Berikutnya membutuhkan produk sekitar 600.000 dan totalnya 1.600.000. Jadi ini yang kita tawarkan ke mitra coaching, di mana tugas mitra coaching ini mendistribusikan setiap booth, dandang, dan bakso ke setiap outlet. Nah, ini yang berikutnya mitra outlet, ya, outlet mitra berkah. Ini akan diberi pinjaman booth dan dandang, keuntungan 100% hak mitra. Jadi 100% hak mitra ini contoh satu pack dengan harga 60.000, maka diberikan mitra menjualnya per butir itu Rp1.000. Artinya satu pack mitra mempunyai keuntungan Rp40.000. Strategi yang dilakukan oleh kami, ya, bekerjasama dengan lembaga sosial dalam program Mitra Berkah. Kemudian bekerjasama dengan anggota koperasi untuk pembukaan outlet Bumi atau Bumi Bakso Tusuk. Yang ketiga, kemitraan dengan masyarakat luas, ya, di tahun kedua melalui franchise. Ada parameter yang harus diterapkan oleh mitra, oleh perusahaan. Kami sebut dengan parameter sistem Bumi Outlet PT Gemilang Abadi Sejahtera dengan target outlet 2023 yaitu 1.000 outlet, yang dimana real untuk Juni ini masuk kepada 169 outlet. Parameter ini dibuat agar semua mitra dan perusahaan berpatokan kepada action yang harus dilakukan per pekan. Kami sebut dengan parameter sistem. Untuk pekan pertama, action planner-nya itu satu silver planner, yaitu di mana mitra coaching harus menyisir sehari 5 mitra outlet atau mencari 5 mitra outlet dalam sehari atau mengunjungi 5 mitra outlet dalam sehari. Bila dalam satu pekan 6 hari, maka akan berjumlah 30 mitra outlet yang ditawarkan. Ya, kita buat perhitungan closing
dengan sistem Pareto atau sistem 80-20, 20-80, di mana dari yang kita kunjungin itu kita simulasikan closing ada 6 per pekan. Bila 6 per pekan, bila ada 4 pekan di Silver Planner, maka akan ada closingan 24 mitra outlet. Kali 6 tim yang ada di lapangan, maka akan terrealisasi 144 mitra outlet yang terbangun di bulan Juni setiap bulannya. Bila yang kita lakukan dari action planner tadi adalah goal planner, maka satu hari mitra itu menyisir 10 orang, maka dalam 66 hari akan terkumpul sebesar 60 orang yang tersisir dengan potensi 80-20, hukum Paretonya 20% closing, yaitu sebesar 12 orang. 6 tim di lapangan bergerak, maka akan terkumpul atau terwujud mitra outlet dengan jumlah 288 mitra outlet. Potensi omset di bulan pertama yaitu terwujud Rp760.500 per bulan dengan potensi profit Rp228 juta. Untuk 2023 target outlet yaitu 1.000 outlet dengan potensi omset per bulan sebesar Rp4.500.000.000, di mana potensi profit yaitu Rp1.350.000.000. Berapa omset per tahun? Berapa dividen yang dibagikan di tahun 2023? Yang pertama, laba di tahun 2023 yaitu sebesar atau laba per tahun sebesar Rp16.200.000.000. Laba ditahan 50% untuk pengembangan. Dividen yang dibagikan adalah Rp8.100.000.000, di mana per lembar saham setiap lembar akan mendapatkan tambahan income Rp8.100.000. Strategi yang ketiga yaitu supermarket yang hendak diwujudkan, yaitu supermarket Bumi, yaitu perpaduan antara swalayan, frozen food, restoran bakso, pabrik bakso, storage, dan kantor dari manajemen. Sehingga produk bakso Bumi ini dikenal oleh masyarakat luas, sehingga mereka bisa menikmati bakso Bumi yang sehat setiap saat. PT Gemilang Abadi Sejahtera 2025 goals-nya. Ini ya, ayo bergabung bersama Mitra Berkah Bumi sehingga terwujudnya impian bersama melalui UMKM, mitra coaching dan mitra outlet. Ada nasihat dari teman kita, masa depan tidak ditentukan oleh garis tangan, bahkan orang yang tidak punya tangan sekalipun
punya masa depan yang cerah kalau dia mau berusaha. Kita saksikan bersama. Kisah ini menceritakan tentang perbedaan dua orang bersaudara yang bekerja dan mendapatkan penghasilannya dari ember dan pipa. Mungkin Anda tidak asing lagi dengan kisah ini. Ya, Pipo dan Embro. Pipo dan Embro adalah dua orang pemuda berbakat yang penuh dengan impian. Mereka sering bertukar pikiran tentang bagaimana seharusnya hidup mereka dan apa yang ingin mereka capai di hari kelak. Mereka adalah tipe-tipe orang yang suka bekerja keras dan tidak pernah takut terhadap segala halangan. Hanya satu hal yang tidak mereka miliki untuk mencapai impian mereka, yaitu kesempatan. Hingga suatu hari, desa tempat Embro dan Pipo tinggal mengalami kemarau dan kekeringan berkepanjangan. Satu-satunya sumber air yang ada adalah mata air di balik bukit. Kepala desa mengumumkan akan membayar kepada siapa saja yang bisa membawa air dari mata air tersebut ke desa mereka, sebesar banyaknya air yang mereka bawa. Embro dan Pipo pun segera mengambil kesempatan ini. Oke, intinya pada kisah ini adalah ketika Pipo menyadari ada batas bagi setiap manusia, di mana usianya semakin bertambah, tenaga melemah, dan kesehatan mungkin berkurang. Sehingga ia berpikir, bagaimana air itu bisa mengalir dari bukit ke desa tanpa ia harus memikul ember setiap hari. Dan Pipo memutuskan untuk membangun saluran pipa agar dapat mengalirkan airnya. Butuh perjuangan yang ekstra untuk membangun saluran pipa itu. Sedangkan Embro tetap mengusungi ember, bahkan dia memperbesar ukuran embernya. Karena Embro berpikir bahwa ide Pipo untuk membangun saluran pipa dari bukit ke desa adalah sesuatu yang gila. Embro pun juga terus dengan ember-embernya, tetapi lambat laun dia mulai merasa jenuh. Garis-garis kelelahan juga semakin terlihat di wajahnya. Kemampuan membawa embernya juga sudah tidak seperti waktu pertama dia memulai usaha ini. Hari itu, Pipo menyelesaikan pipanya. Air mengalir dengan derasnya dari mata air ke desa, dan seluruh warga yang dulu mencemooh Pipo melihat bagaimana itu ternyata bukanlah sebuah ide gila. Mereka pun berbondong-bondong membeli air dari pipa Pipo. Pipo begitu gembira. Betapa tidak, kerja kerasnya selama sekian tahun terbayar. Sekarang dia tidak perlu lagi susah payah harus membawa ember ke mata air. Saat dia sedang istirahat, sedang bersantai, bahkan berlibur sekalipun, air-air tersebut akan terus mengalir ke desanya. Dan itu juga berarti rezeki akan terus mengalir ke pundi-pundinya. Itulah sedikit kisahnya. Ember bisa diinterpretasi sebagai karyawan dan pipa sebagai simbol bagi orang yang membangun sistem. Dalam kehidupan ada baiknya kita belajar bagaimana menjadi seseorang yang bisa membangun sistem yang bisa menghasilkan uang. Memang pada awalnya harus berusaha bekerja keras untuk membangun sistem ini. Namun ketika ini sudah berjalan, kita akan menikmati hasilnya. Ada beberapa pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari cerita ini, di mana sebuah pelajaran hidup yang berharga agar kita mampu lebih bijak dalam mensikapi hidup ini. Dari cerita Pipo dan Embro kita bisa memetik beberapa pembelajaran, yaitu kerja keras pasti akan membuahkan hasil, tapi kerja keras ditambah kerja cerdas akan menjamin hidup kita bahkan sampai tua. Kerja cerdas yang dimaksud adalah mencoba menuangkan ide sendiri dan menjalankannya. Eksekusi tanpa mimpi itu sia-sia. Mimpi tanpa eksekusi itu bencana. Mungkin tidak persis seperti Pipo. Mungkin kita harus mencoba 2, 3, bahkan 5 kali sampai berhasil. Semakin banyak kita gagal, semakin dekat kita dengan keberhasilan. Yang penting,
kita jalankan ide kita dan berani keluar dari zona nyaman. Yang kedua adalah faktor daya ungkit atau faktor kali. Contoh faktor kali yang dilakukan oleh Pipo adalah membuat pipa sehingga jumlah air yang bisa ia peroleh berkali-kali lipat lebih banyak dan lebih cepat. Dalam dunia nyata, contoh faktor kali, kita mempunyai 5 cabang, 5 toko, 50 reseller, 5 ruko yang disewakan, dan terus semakin banyak. Contoh konkretnya, apabila kita hanya mempunyai satu tempat makan yang begitu ramai, itu ada batasnya. Orang yang makan mungkin adalah orang yang bertempat tinggal di dekat tempat makan dan lainnya hanya sesekali saja. Sumber daya dan luasnya tempat pun terbatas. Apabila maksimal 200 mangkok dengan keuntungan 10.000 per mangkok, maka maksimal dapat 2 juta per hari atau 60 juta per bulan. Akan tetapi semakin banyak daya ungkitnya, cabang tempat makan, semakin banyak penghasilan yang bisa kita peroleh. Katakanlah kita punya 5 cabang. Cabang utama menghasilkan 60 juta per bulan, cabang lainnya mungkin hanya mendapatkan setengah, tapi secara total berarti bisa mendapatkan 60 juta, tambah 4 cabang, kali 30 juta, sama dengan 180 juta. Uang yang semakin banyak diinvestasikan lagi ke dalam aset, buka cabang atau bisnis baru, dan taruh dalam investasi sehingga penghasilan terus bertambah. Yang ketiga, biarkan uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Pipo menunjukkan pada kita bagaimana rasanya dibayar tanpa harus hadir secara fisik. Pipo menjadi pengendali uang dan bukan sebaliknya. Embro baru memperoleh penghasilan apabila ia hadir secara fisik, sementara waktu memiliki keterbatasan, trading for hours. Sampai suatu saat, Embro memiliki batasnya dan tidak bisa lebih lagi. Ketika ia mulai tua dan sakit-sakitan, maka kita berhenti bekerja dan uang pun berhenti kita peroleh. Tidak nekat sampai-sampai meninggalkan pekerjaan yang kita punya sekarang, padahal itu adalah sumber penghasilan yang pasti saat ini. Sama seperti Pipo, ia menjalankan idenya sambil tetap bekerja. Uang dari pekerjaannya sedikit disisakan untuk menjadi modal pembuatan pipa. Setelah saluran pipa jadi dan menghasilkan, ia tidak perlu lagi bekerja keras seperti dahulu, tetap bekerja untuk memperoleh penghasilan sambil memulai menyebar benih. James Gui, salah satu motivator terbaik Indonesia, berkata, apabila ide itu baik adanya, maka sekitar 2-3 tahun seharusnya hasil dari ide itu sudah mulai terlihat dan mungkin menghasilkan hasil yang mirip dengan pekerjaan yang dilakukan. Sekitar 5 tahun, ide yang dijalankan tersebut sudah menghasilkan lebih lagi, mungkin 2-3 kali lipat, mungkin 20 kali lipat. So, semakin cepat kita jalankan, tentu semakin baik. Kita mempunyai kesempatan gagal lebih banyak dan kita bisa lebih cepat untuk pensiun dari pekerjaan kita. Jadi sobat, dapat disimpulkan bahwa cobalah untuk mengubah paradigma kita dalam mendapatkan penghasilan. Paradigma umum yang berlaku dalam mendapatkan penghasilan adalah bekerja untuk mencari uang dan membayarnya dengan pengorbanan waktu dan tenaga secara terus-menerus. Bekerja keras memang baik, namun faktanya kita tidak dapat bekerja secara terus-menerus karena ada saatnya kita memasuki masa pensiun atau tua. Stres dan depresi dengan urusan kantor, sakit, dan sebagainya. Kita juga butuh waktu untuk keluarga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang semakin beragam, dan berusaha menggapai segala impian yang begitu kita harapkan. Banyak orang yang suka berdiam diri di zona nyaman dengan menjalankan tugas rutin yang sudah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun, sehingga mereka lupa untuk melihat kenyataan bahwa di luar sana ada cara-cara lain untuk mendapatkan penghasilan dengan lebih efektif. Menurut Brooke Hedges, penulis The Parable of the Pipeline, cara paling ideal untuk membangun usaha yang menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan adalah dengan membangun aset, seperti sebuah saluran pipa yang mengalirkan air tanpa peduli siang ataupun malam. Oke sobat semuanya, semoga video ini memberikan inspirasi untuk sobat semua. Ikuti terus video-video dari Celah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan presentasi dari kami.
Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Ya, begitulah cara membangun aset ya, dengan konsep kemitraan. Salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.